Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara warga GKJ Semarang Barat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena masih diizinkan untuk melaksanakan persekutuan doa, pemahaman Alkitab, walaupun masih terlayani secara online atau dalam jaringan. Sudah menjadi keputusan majelis bahwa kegiatan semacam ini harus terus dilakukan walaupun keadaan masih memprihatinkan, masih belum mengizinkan kita bertatap muka, tetapi bertemu dengan Tuhan harus selalu dilakukan. Hari ini sesuai dengan jadwal gerejawi kita menyelenggarakan pemahaman Alkitab. Oleh karena itu kita mendasarkannya kepada firman Tuhan. Sebelum kita membaca, memahami, dan memperkumpulkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang bertahta dalam kerajaan surga, puji Tuhan kami aturkan kepadamu, karena meskipun di dalam keadaan yang serba memprihatinkan, Tuhan izinkan kami untuk tetap mendekat kepadamu. Pada kesempatan ini kami hendak melakukan pemahaman Alkitab, kiranya sejak dari pembacaan, percakapan, kiranya Tuhan sendiri yang menata, mengatur kami, menguasai hamba-Mu, agar yang terungkap hanya kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menumpukan permohonan ini. Amin. Saudara, selagi kita masih dikuasai euforia ulang tahun gereja kita yang terlaksana pada tanggal 15 Juli yang baru lalu, kesempatan inilah kita mulai melihat apa saja sih sebenarnya yang telah kita lakukan sebagai warga gereja atau bahkan bagian gereja yang terkecil. Karena tidak banyak orang mengingat apa sebenarnya yang harus gereja lakukan dalam kehidupan ini, karena kelupaan sebenarnya gereja ini hakikatnya apa. Kalau boleh kami ingatkan, sebagaimana pengajaran yang kita percaya bahwa gereja adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini kehidupan bersama religius, bukan seperti koperasi, bukan seperti RT dan lain sebagainya, dan berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dianggap sebagai kehidupan bersama dibentuk oleh orang-orang yang atas pertolongan Roh Kudus menerima dengan percaya terhadap penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja ini berisi orang-orang yang atas pertolongan Roh Kudus menerima dengan percaya sepenuh hati terhadap penyelamatan Allah yang dirasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian tentu ada tugas-tugas yang seyogianya diketahui oleh setiap warga jemaat sebagai bagian dari gereja, bahwa tugas panggilan gereja adalah hakikat pemberitaan penyelamatan Allah. Itu merupakan segala upaya untuk memberitakan keselamatan yang merupakan anugerah Allah yang berpusat di dalam diri Yesus Kristus. Agak panjang, tetapi intinya adalah memberitakan penyelamatan Allah dengan segala upaya, dengan segala kreativitas masing-masing kita untuk memperlihatkan, mempertunjukkan anugerah Allah. Kemudian tujuannya apa? Agar seluruh dunia
bisa diselamatkan oleh Allah. Ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa sebenarnya Allah itu mengasihi isi dunia. Melalui kita-kita juga lah Tuhan berkarya agar seluruh dunia bisa diselamatkan. Dengan demikian, ada hal-hal utama yang harus diupayakan oleh kita bersama Tuhan. Karena gereja ini ada bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk saya, bukan untuk Anda saja. Tetapi melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa, keberadaan kita bukan untuk menyombongkan diri, tetapi semata-mata bagi kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Gereja juga berfungsi sebagai garam dan terang, sehingga harus selalu berusaha, berupaya agar tetap berfungsi. Berfungsi sebagai apa? Garam dan terang. Kemudian yang menjadi fokusnya adalah tetap terarah kepada Kristus. Karena dialah satu-satunya sumber kebenaran. Karena dialah Allah. Untuk itu saudara, mari kita mencoba melihat bahwa di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 akan kita jadikan dasar percakapan pada kali ini. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Baik, saya bacakan. Mulai dari ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kemudian selanjutnya di ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Yang bagian akhir di ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang terakhir ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang-orang yang membaca, mendengarkan, dan melaksanakan tugas yang ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Saudara, beberapa ayat yang sudah kita baca bisa secara mudah dimengerti. Tetapi kita sadar bahwa firman Tuhan itu sangat dalam, sangat tinggi, sangat lebar, sangat luas. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang bisa diunduh dari firman Tuhan yang kita baca. Kali ini saya melakukan satu ulasan pada ayat 15 dan 16. Saya mendapatkan
kata berdosa atau bersalah, yaitu secara umum dikatakan melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan. Jadi ada satu perintah dilanggar, bahkan tidak dilakukan, itu dianggap baik dosa. Atau secara masyarakat atas kesepakatan umum yang telah dipakai, ini kesalahan, bersalah. Demikian juga ada istilah, ada kata di dalam firman Tuhan, tegurlah, dengan catatan di bawah 4 mata. Maksudnya membicarakan masalah secara tertutup, tatap muka, 4 mata, face to face, dari hati ke hati, dalam suasana kekeluargaan, dan tentunya bahasa yang baik. Bukan sebagai seorang pimpinan kepada bawahannya, menekan. Kemudian ada kata saksi, di mana saksi ini tentu dipilih orang-orang yang mengerti masalahnya. Bukan sembarang orang kita ambil, kita comot, bukan. Orang-orang yang mengerti persoalan ini dan memahami tentang pelanggaran tersebut. Jadi jangan dianggap saksi sekenanya sendiri. Bukan orang yang tidak tahu apa-apa lalu dijadikan saksi. Kemudian ulasan dalam ayat 17 ada di sana jemaat. Jemaat dimaksudkan kelompok yang berkompetensi, bukan orang di luar sana, bukan orang pasar, tapi orang yang mengerti ajaran-ajaran yang diberlakukan di dalam lingkungan tersebut. Ini untuk menghargai struktur kemasyarakatan atau kelompok. Jadi kalau seseorang yang dianggap bersalah berasal dari sebuah kelompok, ya kita urai persoalannya berdasarkan asas yang ada di dalam kelompok tersebut. Karena kita bicara masalah gereja, tentu sosial kemasyarakatan yang terjadi di dalam gereja. Kalimat kemudian di dalam ayat berikut, tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Sepertinya setelah dilakukan percakapan 4 mata, kemudian mendatangkan saksi, dan percakapan dengan jemaat, dan yang bersangkutan tetap tidak menyadari kesalahannya, Alkitab mengatakan orang ini disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai pemungut cukai. Konon pemungut cukai adalah orang yang mendapatkan stigma wong dosa. Lalu dengan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah orang tersebut kita singkirkan, kita jauhi, kita hindari? Jangan dihindari. Karena apa? Gereja bertujuan supaya keselamatan bisa diterima oleh banyak orang, sehingga menghadapi orang-orang semacam begini justru menjadi kewajiban kita untuk selalu mengupayakan melakukan pendekatan agar dia menjadi mengerti, sehingga dan di dalamnya ada satu pemahaman bahwa kesalahan atau dosa itu bisa terjadi karena dia tidak tahu bahwa ada peraturan semacam demikian. Inilah kewajiban kita, memberitahukan kepada dia. Ada saksi, saya catat 2 orang yang baik tadi, itu harus orang-orang yang memahami peraturan. Kita sudah bicarakan itu. Tetapi pada ayat 19, Tuhan memberikan statement seperti ini. 2 orang, mestinya atau lebih,
meminta kepadaku, ini firman Tuhan, akan didengarkan. Saudara, kalau orang sedang berbicara kepada Tuhan, tentu istilahnya adalah berdoa. Doa itu harus didasari dengan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dialah roh kebenaran. Berarti doa mulai dari maksud hati dan isi dari doa adalah doa-doa tentang kebenaran. Sehingga bukan semata-mata untuk memuaskan hati kita. Kedua ayat ini berbicara tentang orang-orang yang sudah disucikan hidupnya dengan darah Kristus, sehingga hidupnya mau dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dari dalam hati dan pikirannya keluar kebenaran Allah. Jadi hati-hati untuk menggunakan kuasa doa. Saudara, setelah kita melakukan ulasan terhadap ayat-ayat tadi, pesan apa yang ada di dalamnya? Di dalamnya ada perintah. Jikalau lakukanlah ini, perintah. Agar apa? Kita responsif terhadap segala pelanggaran. Jangan dibiarkan saja walaupun kecil. Bagaimana caranya? Firman Tuhan sudah mengajarnya. Dilakukan atas tuntunan roh kebenaran. Harus dari hati ke hati. Dengan cara yang kreatif. Bukan untuk mempermalukan. Lalu berikutnya harus ada upaya konfirmasi. Bukan konfrontasi. Konfirmasi itu memperjelas, ono apa sih? Ada apa sih? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bukan datang-datang menghadirkan saksi untuk menghakimi. Sehingga ajakan dua saksi dari hati ke hati, penuh kasih. Tidak untuk menyudutkan. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, di dalamnya ada anugerah yang berupa kuasa. Apa itu? Persekutuan orang-orang benar mendapat tuntunan dari Tuhan. Tuhan hadir di tengah orang yang bersekutu dalam namanya. Ini anugerah. Tidak sembarang orang dihadiri Tuhan ketika kita bertemu. Tetapi bagaimana? Ya harus mendasarkan tuntunan dari roh kebenaran, bukan tuntunan roh kebencian yang ada di dalam hati kita. Bahkan permohonan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Anda dan saya patut menyadari janji Tuhan itu ya dan amin. Sebagaimana Yakobus ayat 5, bab 5 ayat 16, bagian B khususnya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, betapa di dalam beberapa ayat yang kita baca tadi ada sesuatu yang paripurna. Segala persoalan bisa diselesaikan dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Setelah bisa selesai, Tuhan menyediakan anugerah, memberikan kuasa. Sehingga ini menarik bagi orang-orang Kristen, bagi gereja. Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dipandang kurang memenuhi persyaratan, tidak masalah, harus tetap kita selesaikan dengan baik. Dan ini penting bagi bangsa Indonesia yang sebentar lagi memperingati kemerdekaannya. Saudara, secara khusus Sinode menerbitkan dan memandang bulan ini adalah bulan kebangsaan. Agustus 2020 adalah bulan kebangsaan.
dengan tema Roh Kudus memberi kita kuasa menjadi saksi yang kreatif bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian maka tampak bahwa kehadiran kita sebagai pribadi, sebagai gereja ini terpanggil untuk hadir di tengah-tengah bangsa, karena bagaimanapun kita merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh bangsa ini, untuk menciptakan keheningan, ketentraman, damai sejahtera. Itu saudara, hal-hal yang patut kita ingat ketika kita pertama memperingati ulang tahun, yang kedua kita masuk di dalam bulan kemerdekaan. Kiranya Anda dan saya tetap diizinkan, diberikan kesempatan untuk andil membangun bangsa dan negara ini berdasar kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan dan setiap detik waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah yang kecil ini tertabur dengan benar dan tumbuh dengan baik di dalam hati kami masing-masing. Bila terdapat kekeliruan bahkan dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Amin. Shalom.